Audio Jungle. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rutsoni Nugrajati dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2019. Nah, di video kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Iqman Nurrahman, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi mengenai ketahanan nasional atau yang biasa kita kenal dengan TANAS. Jadi, tonton terus video ini sampai akhir nanti ya. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai ketahanan nasional, di sini saya akan membahas sedikit mengenai geostrategi. Geostrategi berasal dari dua kata, yaitu geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Sehingga bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia yang terletak di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat. Konsep ketahanan nasional pertama kali diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia sekitar pada tahun 1960-an. Nah, secara etimologi, ketahanan nasional berasal dari dua kata, yaitu tahan dan nasional. Tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada, guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional berdasarkan etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Nah, untuk kita lebih memahami mengenai latar belakang dari ketahanan nasional, yuk kita lihat skema konsepsi dari ketahanan nasional berikut ini. Skema ketahanan nasional ini menyatakan bahwa keuletan dan ketangguhan bangsa merupakan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk melawan tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dari dalam maupun dari luar, yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan perjuangan mencapai tujuan nasional. Setelah kita menyimak dari skema ketahanan nasional tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, tantangan baik dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan perjuangan mencapai tujuan nasional. perlu diingat-ingat ya teman-teman. Jadi ketahanan nasional itu merupakan suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk menanggulangi dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang ada. Lalu, apa sih tujuan dari adanya konsepsi ketahanan nasional? Konsepsi ketahanan nasional digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan sehingga dapat diartikan sebagai berikut ini. Konsepsi TANAS merupakan pengaturan,
dan penyelenggaraan segenap aspek kehidupan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan secara serasi dan selaras. Nah, ketahanan nasional di Indonesia berlandaskan ajaran Astagatra, yaitu bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek pertama yaitu aspek alamiah yang terdiri dari 3 unsur atau yang biasa sering disebut dengan Trigatra. Yang kedua ada aspek sosial yang berjumlah 5 atau yang biasa dikenal dengan Pancagatra. Kemudian antara Trigatra dan Pancagatra digabung menjadi Astagatra yang berarti 8 unsur. Dalam aspek alamiah terdiri dari 3, yaitu yang pertama geografi, yang kedua kekayaan alam, yang ketiga kemampuan dan keadaan penduduk. Sedangkan dalam aspek sosial terdiri dari 5, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Secara geografi, daratan dan lautan Indonesia dengan sumber kekayaan alam di dalamnya sangat memberikan peluang besar bagi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan bangsa. Dewasa ini masih banyak sumber kekayaan alam, baik hayati maupun mineral, yang belum dikelola secara optimal melalui eksplorasi maupun eksploitasi. Secara demografi, jumlah penduduk Indonesia lebih kurang 240 juta jiwa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama, serta kemajemukan budaya. Potensi sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam pembangunan nasional. Secara kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat dan di laut terbatas jumlahnya, sehingga pendayagunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat, di samping keberadaan sumber kekayaan alam merupakan modal utama dalam mengembangkan iptek guna mendukung pelaksanaan pembangunan. Secara ideologi, bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ketetapan tersebut telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan merupakan kesepakatan nasional yang disebabkan oleh persamaan sejarah, nasib, dan cita-cita perjuangan demi mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Secara politik, terjadi perubahan mendasar melalui perkembangan politik dalam negeri, di mana tahap awal reformasi telah memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi, serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Secara ekonomi, dengan wilayah yang luas dan potensi SKA yang cukup besar, apabila dieksploitasikan akan dapat memberikan sumbangan yang besar di bidang pembangunan ekonomi. Ketangguhan perekonomian Indonesia sudah dibuktikan ketika menghadapi krisis global tahun 2008. Secara sosial budaya, tata kehidupan dan perilaku sosial budayanya berkembang tidak radikal, cenderung primordial sosialistik, agak konservatif, serta kurang tinggi etos kerja dan daya saingnya. Berbeda jika letak Indonesia di tengah-tengah negara maju dengan tingkat sosial yang berkembang pesat. Secara hankam, ketahanan nasional berupa keuletan dan ketangguhan bangsa sangat diperlukan guna menangkal ancaman dan gangguan dari luar yang dapat melunturkan nasionalisme bangsa melalui penyelenggaraan sistem keamanan nasional yang kokoh, pelaksanaan pembangunan, beserta hasil-hasil yang telah dicapai. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai asas ketahanan nasional. Terdapat 4 asas dari ketahanan nasional. 4 asas ketahanan nasional yaitu yang pertama kesejahteraan dan keamanan, yang kedua komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, yang ketiga mawas ke dalam dan keluar, dan yang keempat kekeluargaan. Kemudian terdapat 4 sifat dari ketahanan nasional,
Yang pertama, dinamis, yang kedua, wibawa, yang ketiga, mandiri, yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Mandiri artinya percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, serta bertumpu pada identitas, integrasi, dan kepribadian bangsa. Dinamis artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat maupun menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Wibawa merupakan keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain. Sedangkan konsultasi dan kerjasama merupakan suatu konsepsi ketahanan nasional Indonesia yang tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan norma dan kepribadian bangsa. Nah, kemudian terdapat 4 manfaat dari ketahanan nasional, yaitu yang pertama sebagai pola dasar nasional, kedua sebagai doktrin dasar nasional, ketiga sebagai ajang yang dapat diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, dan yang keempat sebagai metode pembinaan kehidupan nasional Indonesia. Nah, terdapat 5 dimensi dalam ketahanan nasional, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Gimana teman-teman? Materinya menarik kan? Wah, nggak kerasa ya, kita sudah berada di akhir video nih. Cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga video mengenai materi ketahanan nasional ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain video.